Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang akuntansi biaya dan aktivitas perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Arina Bunganing Tias, NPM 048, kemudian Aprilia Trisavika, NPM 050, kemudian saya sendiri, Rizky Dubianto, NPM 062, kemudian ada Vina Nur Oktaviani, NPM 107. Definisi daripada biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian akuntansi biaya sendiri bisa kita definisikan sebagai aktivitas pencatatan, klasifikasi, kemudian membuat ikhtisar dan penyajian laporan terkait dengan biaya dan transaksi pembiayaan yang digunakan dalam proses produksi maupun distribusi produk suatu perusahaan. Jadi, pada intinya, akuntansi biaya adalah tentang pengendalian dan perencanaan biaya dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah fungsi daripada akuntansi biaya. Nah, fungsi yang pertama itu untuk menghitung biaya pokok produk. Nah, jadi setiap produksi itu kita harus tahu biaya pokok produknya itu berapa. Baru nanti kita bisa menentukan mau ambil berapa dari produk yang kita hasilkan itu. Kemudian untuk merinci harga pokok produk. Nah, kita juga perlu tahu rincian dari harga pokok produknya itu terdiri dari apa saja. Nah, makanya perlu adanya akuntansi biaya. Nah, yang selanjutnya ini sebagai data proses penyusunan anggaran. Yang selanjutnya sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Dan yang selanjutnya yang terakhir sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Nah, dari tiga terakhir ini sebagai fungsi anggaran, perencanaan dan pengendalian biaya pada suatu perusahaan. Jadi akuntansi biaya itu berperan sangat penting ya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis akuntansi biaya. Akuntansi biaya tidak hanya memiliki fungsi-fungsi tertentu, tetapi juga terdiri dari berbagai jenis. Berikut adalah jenis yang dimaksud. Yang pertama, standar cost accounting. Standar cost accounting adalah jenis akuntansi biaya yang fokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia, alat produksi, serta bahan baku produk yang akan digunakan. Selain itu, standar cost accounting juga tergolong jenis akuntansi yang mencatat segala biaya kebutuhan yang terkait langsung dengan proses pembuatan produk. Yang kedua adalah activity based accounting. Jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Ada fungsi sinkronisasi semata untuk menemukan keuntungan dari produk yang sudah dibuat. Jika dilihat dari fungsi ini, tentu jenis activity based accounting mengarah pada pencatatan biaya terkait dengan aktivitas produksi, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan terkait dengan kehadiran tenaga kerja, desain produk, serta operasional mesin yang digunakan. Yang ketiga adalah cost volume profit. Jenis yang selanjutnya adalah cost volume profit. Proses akuntansi ini berfungsi untuk menentukan besaran pembiayaan jika disinkronkan dengan volume produk yang dibuat. Asumsi yang digunakan adalah besaran biaya pokok produksi tidak akan berubah, tetapi volume produksi yang dihasilkan yang bisa berubah, sehingga bisa dimungkinkan terdapat pendapatan di sana. Yang keempat adalah contribution margin. Fungsi dari jenis akuntansi biaya ini ialah untuk menganalisis break-even point atau menganalisis di poin mana pihak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan, apakah dari biaya produksi, aktivitas produksi,
atau di volume produk. Nah, dengan pencatatan contribution margin bisa terlihat dengan jelas berapa keuntungan yang didapatkan perusahaan dari produk. Karena masih sebatas pencatatan, tentu di saat itu atau saat evaluasi, pihak perusahaan bisa melakukan peningkatan produksi atau sebaliknya. Penerapan akuntansi biaya dalam perusahaan. Penerapan akuntansi biaya tidak boleh sembarangan, karena ini terkait dengan berapa total keuntungan perusahaan dari produk yang dihasilkan. Nah, di uraian berikut akan dijelaskan tentang penerapan akuntansi biaya di setiap perusahaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perusahaan jasa. Siklus akuntansi biaya perusahaan jasa hanya menghitung persiapan pemberian jasa hingga ditutup dengan pemberian harga pokok jasa yang diberikan. Yang kedua, perusahaan dagang. Penerapan akuntansi biaya di perusahaan dagang hanya terbatas pada analisa tentang produk yang masuk dan keluar, karena sejatinya perusahaan semacam ini hanya menjualkan dan tidak membuat produk sendiri. Jika dipetakan lebih khusus, yang perlu diterapkan terkait akuntansi atas pembukuan di perusahaan dagang adalah dengan melakukan pencatatan dan analisis tentang akun-akun tertentu, seperti akun promosi, potongan pembelian, persediaan, beban pemasaran, dan lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai menghasilkan barang jadi. Nah, untuk perusahaan manufaktur, penerapan akuntansi biaya terlihat lebih kompleks, karena perusahaan ini tidak hanya menyalurkan produk, melainkan juga membuat produk. Maka dari itu, yang perlu dimasukkan ke dalam akuntansi biaya adalah biaya tenaga kerja, biaya overhead, produksi, harga produk bahan baku, dan lainnya. Maka dari itu, untuk mengelola pembukuan pada bisnis manufaktur dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Akan memakan banyak waktu jika menggunakan proses pembukuan manual. Aktivitas akuntansi biaya. Aktivitas yang terjadi dalam akuntansi biaya dapat disederhanakan menjadi: yang pertama, mengumpulkan biaya. Tenaga akuntansi pertama-tama harus mengumpulkan data biaya yang diperlukan untuk menentukan biaya atau harga pokok produksi, produk atau aktivitas tertentu. Data biaya tersebut antara lain adalah jam kerja karyawan, unit yang diproduksi, jumlah bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pencatatan biaya. Data yang telah dikumpulkan dicatat dalam suatu nilai uang atau rupiah. Pencatatan dilakukan pada sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan, yaitu dilakukan dengan cara penjurnalan dan posting ke buku besar. Yang ketiga yaitu analisis biaya. Data biaya yang terkumpul perlu dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat dipergunakan untuk penyelesaian suatu masalah, perencanaan operasi, atau untuk memberikan saran kepada manajer. Keberhasilan dalam melakukan analisis biaya tergantung pada metode pengumpulan biaya. Jika sewaktu pengumpulan biaya dilakukan secara akurat, maka hasil analisis akan berhasil secara lebih baik. Akan tetapi, jika sewaktu pengumpulan biaya dilakukan secara sembarangan, maka hasil analisis akan sulit untuk dipercaya. Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang banyak sekali. Dari sekian data atau informasi tersebut, yang perlu dilakukan analisa hanyalah yang menarik perhatian manajer. Sebagai contoh, mengidentifikasi arah perubahan atau tren biaya atau hubungan antara perubahan biaya dengan perubahan volume produksi akan menghasilkan informasi yang membantu manajer memilih tindakan yang tepat. Yang keempat yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan proses komunikasi dengan pembuat keputusan dengan cara menyebarkan informasi yang relevan kepadanya.
Biaya dilaporkan secara agregat atau keseluruhan dalam pelaporan keuangan kepada pihak luar. Akan tetapi, untuk kepentingan internal perusahaan, biaya dilaporkan secara mendetail. Yang dilaporkan adalah semua biaya yang relevan dengan tujuan pelaporan tersebut. Misalkan, untuk tujuan pertanggungjawaban biaya yang terjadi dalam suatu departemen, maka semua biaya yang relevan untuk pertanggungjawaban departemen tersebut akan dilaporkan. Demikian juga, jika manajer ingin membuat suatu keputusan, maka harus dibuat laporan kepada manajer yang hanya memasukkan data biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.